Hai guys, kembali lagi di channel Virtek. Di video kali ini, saya akan membagikan cara networking dan remote Linux ya. Nah, langkah pertama kalian masuk ke VirtualBox. Dan kalau setelah kalian pilih ini, virtual machine Linux-nya, pilih settings. Nah, terus kalian masuk ke network. Terus kalian pilih ini ya, yang basic. Nah, di sini kan ada attached to. Ini diubah menjadi bridge adapter ya. Kita mengubah menjadi bridge adapter agar Linux kita ini bisa keluar dari persembunyiannya ya. Dan tampil sebagai komputer mandiri. Singkatnya, Linux tidak lagi menumpang di IP Windows ya, melainkan punya alamat IP sendiri. Layaknya laptop atau HP asli sehingga Windows bisa langsung mengakses Linux tersebut tanpa penghalang. Kalau sudah ini kita langsung klik OK saja. Setelah itu kita bisa jalankan ini ya, kita klik start. Nah, kita langsung masuk ke Linux-nya ya. Di sini saya akan skip aja ya, biar cepet. Nah, kalau sudah kalian langsung masuk ke terminal, dan ini saya akan lihatkan file yang ada di dalam Linux ini ya, pwd ls cd gitulah biarin di xt. Nah, di dalam Linux ini terdapat file bernama ini ya, biarin.txt dengan isi file seperti ini. Nanti kita akan remote atau kontrol melalui Windows ya. Jadi kita bisa melihat file ini melalui Windows. Selanjutnya kalian bisa ketikkan saja IP. Nah, ini buat melihat IP address-nya ya. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kalian bisa catat IP address-nya di inet ini. Ini ada angka ya. Ini adalah IP address kita. Ini kalian catat ya, soalnya nanti di Windows akan kita gunakan ya supaya bisa mengontrol Linux melalui Windows. Selanjutnya ini kita cek gateway ya. Kalian bisa klik IP route. Kalau sudah klik enter. Nah, kalau muncul seperti ini ya, berarti artinya gateway-nya sudah terdeteksi dan konfigurasi jaringannya ini normal ya. Oke, kita langsung lanjut ya. Selanjutnya kita bisa melihat interface jaringan. Kalian bisa ketikkan saja IP link ya. Kalau sudah ini kita klik enter. Nah, kalau muncul seperti ini berarti antar mukanya aktif ya dan siap digunakan. Selanjutnya kalian bisa ketikkan saja ping 8.8.8.8. Ini adalah DNS Google ya. Kalau sudah ini kita klik enter. Nah, kalau muncul seperti ini tanpa henti, artinya Linux sudah terkoneksi dengan internet. Nah, ini kan nggak berhenti-berhenti. Nah, untuk cara menghentikannya, kalian bisa klik Ctrl+C. Nah, otomatis akan berhenti ya. Selanjutnya kita akan mengecek hostname kita ya. Kalian bisa ketik saja hostname. Klik enter. Nah, ini hostname kita ya, localhost. Selanjutnya, kalian bisa ketik hostname ctl ya. Kalau sudah klik enter. Nah, ini berfungsi untuk melihat info OS ya. Nah, kita menggunakan OS CentOS Stream 10 ya. Selanjutnya kita akan periksa layanan SSH. Kalian bisa ketikkan saja sistem ctl status SSHD ya. Kalau sudah ini kita klik enter.
SSH sendiri berfungsi sebagai server akses jarak jauh yang memungkinkan kita untuk mengakses Linux dari perangkat lain ya. Kalau sudah muncul seperti ini, kalian bisa langsung menuju ke Windows ya. Kita pindah ke Windows dan masuk CMD ya, atau Command Prompt. Setelah itu kalian bisa ketikkan saja ping. Terus kalian masukkan IP yang tadi kita lihat di Linux ya. Nah, ini tadi IP saya. Kalau sudah ini kita klik enter. Nah, jika muncul balasan seperti ini, artinya Windows-nya berhasil terhubung dengan Linux ya. Nah, setelah ini kalian bisa ketikkan aja SSH, terus nama username kalian di Linux ya. Nah, tadi nama usernameku Mufirdos ya. Terus kalian kasih underscore. Terus selanjutnya kalian tulis IP address Linux kalian. 16. Kalau sudah, klik enter. Terus kalian masukkan password Linux kalian ya. Nah, kalau sudah klik enter. Nah, ini kita sudah berhasil masuk ke dalam Linux ya. Nah, kalau tampilannya seperti ini, kita sudah bisa ngendaliin Linux-nya melalui Windows ya. Nah, kita coba ya, ketikkan pwd. Tuh kan, bisa. Lanjut ls. Nah, ini persis kan seperti yang di Linux kan. Coba tadi cd begitulah. Oke, bisa masuk. Cat, biarin txt. Nah, ini persis kan seperti yang di awal kan guys. Nah, artinya ini kita berhasil ya. Sekarang kita mau coba perintah lain ya. Coba ketikkan who am. Kita klik enter. Nah, ini untuk mengetahui pengguna aktif. Nah, pengguna aktifnya itu Mufirdos. Oke. Coba kita ketik lagi who. Who ini untuk melihat user mana yang sedang login. Nah, ini Mufirdos ya. Nah, kemudian untuk yang terakhir, kita akan menggunakan perintah scp. Apa sih itu perintah scp? Perintah scp itu sendiri digunakan untuk mentransfer sebuah file ya ke antar device. Nah, misalkan saya berada di user Mufirdos. Nah, saya akan mentransfer file yang ada di dalam user Mufirdos ke user lain. Bagaimana sih caranya? Nah, kalian bisa ketik saja scp home, nama user, terus nama folder, terus nama filenya ya. Kemudian kalian tuliskan tujuannya ya. Ini tujuannya ke user bernama user test. Nah, untuk cara membuat user lain, kalian bisa tonton videoku yang sebelumnya ya. Nah, terus kalian masukkan IP yang ada di user test. Kalau sudah, ini kita klik enter. Nah, setelah itu kita disuruh memasukkan password dari user test. Nah, kalau sudah, ini berhasil ke transfer ya. Arti ini apa sih? Ini artinya kita akan mengirimkan file milik user Mufirdos. Ini ya, namanya biarin test yang tersimpan di dalam folder begitulah. File tersebut di-copy ke dalam directory home milik user test. Nah, pengertiannya seperti itu ya. Oke, mungkin segitu aja video untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.